Fitnah akhir zaman ini sudah semakin tampak. Bagaimana anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diganggu, sudah dilecehkan, sudah mulai digunjing dengan segala macam metode dakwah mereka sekarang kita rasakan. Beruntungnya Indonesia yang sudah merasakan bagaimana manfaat anak cucu Nabi Muhammad. Laulahum ma'amana ba'dun nas fi Indonesia. Kalau bukan karena anak cucu Nabi Muhammad, mungkin sebagian besar tidak akan beriman kepada Allah. Bukankah kita mengakui bahwasanya Wali Songo yang masuk di Indonesia ini membawa dan menyebarkan Islam? Bukankah mereka anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan anak cucu Nabi Muhammad, maka dijumpai berapa banyak manusia-manusia yang di negeri kita cintai ini masih menghamba kepada berhala, masih menyembah kepada pepohonan dan binatang. Anak cucu Nabi Muhammad datang ke Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, datang dari satu negara ke negara yang lain. Bagaimana masuk ke daratan Asia Tenggara, bagaimana masuk ke daratan Afrika, bahkan mereka masuk ke daratan Rusia. Tiada lain hanya menyambung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibenarkan oleh Allah melalui wahyu Allah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Garis keturunan satu dengan yang lainnya bersambung. Garis keturunan satu dengan yang lainnya bersambung. Lihat sekarang di kota dan kabupaten Tegal. Di mana di situ ada Habib, maka di situ ada majelis, di situ ada maulid, di situ ada syiar Islam. Begitulah keadaan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah jelmaan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirukum tathira. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, Allah yang berkeinginan kepada anak cucu Nabi Muhammad untuk mensucikannya sesuci-sucinya. Maka anak cucu Nabi Muhammad ini tampil terdepan untuk segala upaya dan usaha mengajak umat manusia untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan miris kalau ada yang mencoba mengganggu anak cucu Nabi Muhammad. Miris. Bukankah kita telah mendengarkan pernyataan Allah ketika Allah memerintahkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, "Qul la as'alukum alaihin ajran illa mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, Allah yang perintahkan, bukan keinginannya. Allah yang perintahkan, bukan keinginan dari Nabi Muhammad. Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad, dengan segala apa yang kau perjuangkan dan kau korbankan, kau tidak meminta apa-apa. Nabi Muhammad sudah berjuang dan berkorban luar biasa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bertauhid kepada Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, berapa banyak orang tergelincir ke dalam neraka jahanam. Dengan segala bentuk keutamaan Nabi Muhammad yang kita dapatkan saat ini, Nabi Muhammad tidak meminta apa-apa illa mawaddata fil qurbah, kecuali mencintai kepada keturunannya, kecuali mencintai kepada kekerabatannya. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampir 4 madhab, mereka semuanya sepakat bahwasanya mencintai anak cucu Nabi Muhammad hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib, dan itu menjadi fatwa daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pencetus madhab Asy-Syafi'i mengatakan dalam gubahan syairnya ketika beliau berfatwa, ya ahla baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil kitabi anzalah kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salatalah. Nah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan gubahan syairnya dengan mengatakan, ya ahla baitin nabi, wahai anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbukum, mencintai kalian, fardun minallah, kewajiban yang datang dari Allah, fil kitabi anzala, di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kafakum, cukup bagi kalian, min azimil qadri, daripada kedudukan yang tinggi untuk kalian, man lam yusalli alaikum fala salatalah, siapa yang ketika salat tidak bersalawat kepadamu, maka salatnya batal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pemahaman daripada pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita mau dengar kiai, dengar pemimpin kiai ini. Kalau kita mau dengar ulama, dengarkan pemimpin ulama ini. Dan sungguh berhati-hatilah terhadap anak cucu Nabi Muhammad, karena di antara khutbah terakhir, yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Setelah Nabi Muhammad memuji Allah, Nabi Muhammad mengatakan dalam khutbah terakhirnya, innama ana basyarun yushaku an ya'ti rasulun minallah fa'ajibu fa ana tarikun fikum thaqalaini ma in tamaksaktum bihima lan tadillu ba'di abada awwaluhuma afdalu minal akhar kitabullah hablum mamdud minas sama'i ilal ardi wa itrati ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti udzakirukumullah fi ahla baiti fa innahuma la yatafarraga hatta yarida alayyal haud. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ketika Nabi Muhammad bersabda, aku hanyalah seorang manusia yang sudah dekat tiba waktunya utusan Tuhanku datang kepadaku yaitu Israel, fa'ajibuh, maka aku menyambut seruannya dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini setelahku, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Yang pertama lebih mulia daripada yang kedua. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, yang Allah julurkan dari langit menuju bumi. Dan yang kedua adalah anak cucu keturunanku. Aku ingatkan kalian tentang anak cucu keturunanku. Aku ingatkan kalian tentang anak cucu keturunanku. Karena mereka berdua antara Al-Quran dengan anak cucu keturunanku tidak akan terpisahkan sampai perjumpaan denganku di telaga Haud Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka peringatan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengganggu anak cucunya, untuk tidak menyakiti anak cucunya. Lalu kalau kita mau melihat sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi, juga Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad, dalam riwayat datangnya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istadda ghadabir rabbi wa ghadabi, istadda ghadabir rabbi wa ghadabi, telah bertambah murkanya Allah Tuhanku dan murkahku, telah bertambah murkah Allah dan murkahku, liman adzani fi itrati, liman adzani fi itrati, bertambah murka Allah dan murkahku kepada orang-orang yang menggangguku melalui jalur keturunanku. Bertambah murkanya Allah kepada golongan orang-orang yang mengganggu keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan mengganggu keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengganggu keturunannya Nabi Muhammad sungguh dia telah mengganggu Rasulullah. Mereka yang mengganggu Rasulullah ditegur oleh Allah, malakum an tu'dzur Rasulullah, tidak pantas kalian untuk mengganggu Rasulullah. Di ayat yang lain Allah menegaskan, innalladzina yu'dzunallaha war rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang mengganggu Rasul, Allah bersabda, innalladzina yu'dzunallaha war rasulah, mereka golongan orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Tidak sampai di situ, dilanjutkan oleh Allah, wa adda lahum adzaban muhina, dan dipersiapkan untuk mereka penyiksaan azab yang menyedihkan, penyiksaan azab yang menghinakan. Begitu daripada fatwa ketuhanan yang kita imani Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, berhati-hatilah kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat ini sudah ada kelompok golongan yang berani mengatakan, kami siap memerangi Habib, kami siap memerangi Habib, kami bermusuhan dengan Habib. Allah, lihat riwayat dalam kitab hadis yang lainnya, ketika Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana anak cucunya yang tidak terputus sampai hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad mengatakan tentang anak cucunya, Rasulullah mengatakan, ana haribun liman haribahum wa salmun liman salimuhum. Aku akan memerangi orang-orang yang memerangi keturunanku. Aku akan memusuhi orang-orang yang memusuhi keturunanku, dan aku akan menyelamatkan orang-orang yang menyelamatkan keturunanku. Begitu daripada salah satu fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga fatwa fenomenal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluarkan dalam lisannya terhadap mereka yang membenci anak cucunya. Rasul mengatakan, lau anna rajulan shalla wa safana bainar rukni wal magam wa huwa mata mubghidun li ali Muhammad mata kafirah. Andaikan seorang laki-laki salat dan puasa di hadapan Ka'bah di samping Hijr Ismail
Mereka dalam keadaan takbir dan wafatnya dalam keadaan salat, namun dia membenci anak cucu Nabi Muhammad dan belum bertobat, maka matinya mati dalam keadaan kafir. Matinya dalam keadaan murtad. Matinya dalam keadaan tidak membawa iman. Begitu daripada fatwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dari itu jangan sama sekali kita mengganggu anak cucu Nabi Muhammad. Ada yang berkata, Habib, kami mencintai Habib yang alim, namun tidak kepada Habib yang nakal. Cinta kepada Habib tidak ada perbedaan. Yang alim ada tambahannya, cintai dan ikuti. Yang nakal cintai saja, jangan diikutin. Begitulah jalan di dalam memahami jati diri kita sebagai muhibbin kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Lihat, di dalam kitab disebutkan bahwasanya penjaga Baitul Mal, penjaga koperasi pemerintahan, penjaga koperasi pemerintahan ini tegas orangnya. Ada salah satu Habib yang nakal mau minjem di koperasi. Mau minjem di koperasi. Dalam riwayat mau minta bagian daripada koperasi pemerintahan. Nggak dikasih sama penjaga ini. Kenapa? Ini walaupun Habib cucu Nabi tapi nakal, melanggar syariat, tidak usah diikuti. Nggak usah diberikan hadiah untuknya. Malam harinya ini penjaga penjaga Baitul Mal bermimpi melihat seluruh umat Nabi Muhammad bersalaman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memberikan tangannya kepada semuanya. Kecuali yang menjaga ini datang ke Nabi Muhammad ingin menarik tangan Nabi Muhammad, ditarik oleh Nabi Muhammad dan dipalingkan wajah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau melihatnya hingga dia sadar bahwasanya perbuatan semacam itu dia dapatkan dari Nabi karena telah menolak anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang dengan hujjah. Ini penjaga Baitul Mal datang dengan hujjah dengan berkata, ya Rasulullah, memang benar dia cucumu tapi dia nakal. Ya Rasulullah, memang benar dia cucumu tapi dia nakal. Dia durhaka kepadamu. Maka mendengarkan ucapan semacam itu Rasulullah jawab, dan jawaban ini buat kita semuanya. Rasulullah mengatakan, hal waladul aq yurithu amla? Apakah anak yang durhaka dapat warisan dari orang tuanya atau tidak? Apakah anak yang durhaka dapat warisan dari orang tuanya atau tidak? Andaikan seorang anak yang durjana, durhakanya luar biasa, ketika orang tuanya wafat, maka dia tetap akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Pun begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun akan memberikan warisan kepada anak cucunya. Begitulah keadaan orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat, fenomena akhir zaman ini jangan kita tertipu di dalamnya. Saat ini muncul ada Habib yang dakwanya lewat jalur tegas, dihujat, dilecehkan. Ada Habib yang dakwanya lewat jalur lemah lembut, dihujah, dilecehkan. Kita jangan ikut masuk dalam semacam itu. Itu program yang terorganisir daripada musuh-musuh Islam yang ingin membuat kita terpecah belah. Kita doakan semisal Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Kita doakan semisal Al-Habib Lutfi bin Hasim bin Yahya, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Kita doakan semisal Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan. Apapun gerakannya mereka, apapun lajur dakwah mereka, tujuan mereka semuanya satu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Metode dakwah mereka itulah rahmah buat kita. Andaikan Habib semuanya tegas, maka umat manusia akan bingung ketika mau mencari kelembutan. Andaikan semua Habibnya lembut, manusia akan bingung ketika mencari ketegasan. Sunnah min sunanillah, daripada ketentuan Allah, Allah turunkan anak cucu Nabi Muhammad. Ada yang tegas, ada yang lembut, semuanya punya faknya masing-masing. Kita doakan para Habib semuanya, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan penjagaan. Allah ridhoi gerak langkah mereka, dan mudah-mudahan orang-orang yang memisahkan kita dengan Nabi Muhammad, yang melecehkan para anak cucu Nabi Muhammad, Allah berikan kepada mereka dan kita semuanya hidayatul gubrah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarrugan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'at takdir fima jarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ilaikal masir. Kita doakan para habaib semuanya barokah dunia, barokah akhirat. Kita doakan sehat afiah, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semuanya ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.